Selamat datang di channel Movie Lover. Channel ini diperuntukkan buat kamu, pecinta film, dan yang bingung cari rekomendasi film untuk ditonton. Kamu ada di channel yang tepat sekarang. Episode kali ini dimulai dari keputusan mereka yang mendaftarkan diri ke perusahaan Sandbox. Pada episode keempat, semua perusahaan rintisan beramai-ramai untuk mendaftarkan keanggotaan di Sandbox. Di sana, semua orang menuliskan alasan kenapa ingin membuka perusahaan startup. Seperti apa alur ceritanya? Berikut ini selengkapnya. Sebelumnya, saya kasih tahu dulu nih tentang perusahaan Sandbox. Jadi, si Sandbox ini adalah sebuah perusahaan yang mendukung perusahaan rintisan atau pemula. Nah, orang-orang yang mau mulai berbisnis, mereka ini harus mengikuti kompetisi dengan cara menuangkan ide bisnis mereka ke perusahaan Sandbox. Jika ide bisnis mereka ini bagus, mereka akan direkrut oleh Sandbox untuk menjadi membernya. Bisnis yang mereka jalankan itu akan mendapatkan fasilitas seperti kantor, bahkan juga akan mendapatkan gaji. Bisnis mereka juga akan berpotensi besar untuk mendapatkan investor terpercaya. Usut punya usut, ide perusahaan Sandbox ini ternyata adalah ide milik Ayah Dalmi. Kalian tentu masih ingat kan di episode pertama, Ayah Dalmi ini memiliki sebuah konsep perusahaan, yaitu perusahaan Sandbox ini. Tentunya ini dibuat Ayah Dalmi karena ia tidak mau orang-orang yang takut untuk berbisnis karena takut gagal, tidak mau mencoba berbisnis lagi. 사업하기 참 힘들죠. 성공하면 대표님 소리 듣고 사기꾼 소리 듣고 마당이 참 무섭죠. Karena kalau sudah gagal akan susah untuk bangkit lagi. 이 바닥이 콘크리트 바닥이 아니라 모래바닥이요? 우리 딸내미가 그네를 타다가 무릎이 다 깨졌거든요. Nama Sandbox pun ternyata terinspirasi dari anaknya yang ketika kecil pernah bermain ayunan. Karena khawatir jatuh dan terluka, anaknya itu meminta ayahnya untuk menumpuk pasir di bawah ayunan. Jadi ketika terjatuh tidak terluka dan bisa bangkit lagi. Menjadi anggota Sandbox merupakan impian semua orang, salah satunya Dalmi. Dalmi berpikir seharian tentang bisnis apa yang akan dibukanya jika ia lolos seleksi nanti. Dalmi menceritakan kepada si nenek idenya tentang membuat aplikasi makanan pesan antar yang hanya memerlukan dapur saja. 식당을 차리는데 돈 안 드는 식당. 주방만 있으면 되는 식당을 한 공간에 모아놓는. Mendengar itu, si nenek teringat akan anaknya, Ayah Dalmi dahulu, yang memiliki semangat yang sama seperti Dalmi sekarang. 이걸로 한눈에 볼 수 있는 거예요. Di situ juga ada Dalmi kecil yang memberikan saran pada ayahnya. 아빠, 거기에다가 등급을 매기는 건 어때? 아이고 그래. 야, 달미야, 그거 진짜 좋다. Melihat respon neneknya yang nampak sedih itu, Dalmi mengubah rencananya untuk membuat mobil tanpa kunci. Jadi, hanya membutuhkan sidik jari 키 saja. 없는 자동차 어때? Si nenek pun berkata bahwa bisnis adalah hal yang sulit. 힘들어. 알지. 알지 그럼. Mendengar hal itu tetap tidak mematahkan semangat Dalmi. Cerita kini beralih ke perusahaan Nature Morning. Kini Nature Morning sudah berhasil diambil alih oleh Sang-soo. Ketika Sang-soo hendak memimpin rapat, yang datang hanya 3 orang saja. Sang-soo berpikir bahwa karyawannya terlambat. Ternyata bukan terlambat, melainkan mengundurkan diri dan memilih untuk mendukung Won In-jae. 그게 아니라 이게 뭡니까? In-jae yang kini membuat kantor sementara di kamar hotel milik ibunya itu merasa terharu dengan support dari teman-temannya yang rela untuk resign demi mendukungnya.
Inje mengatakan bahwa ia belum bisa menjanjikan gaji kepada mereka. Tapi bagi keempat temannya, hal itu tidaklah menjadi masalah. Ketika ibu Inje melihat kamar hotelnya berubah menjadi kantor, ibunya terlihat tidak setuju. Tapi Won Inje berjanji kepada ibunya bahwa ini hanyalah sementara saja, sampai ia mendaftarkan usahanya di perusahaan Sunbox. Ibunya lalu marah-marah mendengar Inje mendaftarkan diri ke Sunbox. Sang ibu menganggap Sunbox adalah untuk orang-orang yang tidak punya modal dan relasi. Sedangkan Inje, ia sudah memiliki semua itu. Menjawab ibunya, Inje berkata bahwa ia ingin memulai semuanya dari nol. 이게 집이야! 사업 시작하는 게 쉽니? 재벌달로 시작하니까 내 엄마조차 인정 안 한다는 거. Adegan berganti ke sebuah toko buku. Saat itu, Dalmi sedang sibuk mencari buku tentang Sunbox. Saat ia menemukan buku itu, ternyata berbarengan dengan orang lain yang juga memegang buku yang sama. Wanita itu bernama Jung Saha. 내가 먼저 잡았는데요. 나도 내가 먼저 잡았는데. Karena berebut, Dalmi melirik sekeliling toko dan melihat banyak stok buku tentang Sunbox. Dalmi berniat untuk mengerjai Jung Saha dengan embel-embel memberi 1.000 won jika Jung Saha membiarkan ia mengambil buku itu. Jung Saha tentu tidak mau kalah, ia bahkan mengeluarkan uang lebih banyak dari Dalmi, yaitu sebesar 5.000 won. 좋아요. 뭐야? 싱겁게. Jelas saja Dalmi langsung mengambilnya, lalu pergi meninggalkan Jung Saha sambil tertawa. Kemudian ia mengambil buku di rak lain sambil mengejek Jung Saha. Jung Saha yang melihat hal itu menjadi sangat kesal kepada Dalmi. Saat Dalmi masih berkeliling di toko buku, ia pun tidak sengaja bertemu dengan Nam Do-san dan teman-temannya. Lucunya, mereka yang panik tiba-tiba bersembunyi di balik rak dan langsung merapikan diri. Lalu setelah itu mereka bertemu dan saling berbincang-bincang. Dalmi dan Do-san sama-sama menunggu bus di halte. Dalmi memuji penampilan Do-san yang lebih santai dari biasanya. 왜? 친숙하고 좋은데. Karena menurut Dalmi, ketika Do-san menggunakan jas, ia terlihat terlalu sempurna baginya. 그동안 너무 완벽해서 살짝 부담스럽거든. Dalmi pun juga bertanya mengenai agenda Do-san esok hari. Ternyata Dalmi masih ingat, dalam surat Do-san dulu, Han Ji Pyong menuliskan bahwa tanggal besok adalah hari ulang tahunnya. 내 생일? 어. 아, 내일 내 생일이었지? 깜빡했어. Dalmi mengatakan bahwa besok ia akan datang dan memenuhi permintaan Do-san di surat tersebut. 네가 편지에 썼던 소원 기억나? 내가 그날 그 소원 들어줄게. 그래. Lagi-lagi Do-san pura-pura mengiyakan, padahal dia tidak tahu sama sekali tentang hal yang dimaksud oleh Dalmi itu. Bus pun tiba, Dalmi masuk lebih dahulu. Tapi ketika bus belum pergi terlalu jauh, Do-san berinisiatif untuk mengantarkan Dalmi. Ia pun berlari dan menyusul Dalmi ke dalam bus. Do-san akhirnya duduk di samping Dalmi sambil sesekali meliriknya. Saat di dalam bus, Dalmi melihat tangan Do-san, lalu memegang tangannya. 이 손에 비하면 완전 애기 손이네. Do-san jadi tersipu malu dan salah tingkah karena Dalmi memegang tangannya. 아, Ketika kembali ke kantor, Do-san diserbu oleh banyak wartawan dan investor yang mengetahui bahwa mereka memenangkan kompetisi Koda. Masih ingat dengan adegan di mana kemenangan Do-san dan teman-teman disiarkan di televisi? Nah, Do-san ternyata diberikan kesempatan untuk memberikan video speech untuk kemenangan mereka. Keluarga besar Do-san saat itu malah terdiam dan merasa malu dengan tayangan itu. Ini semua karena ulah sepupu Do-san yang mengedit video speech itu menjadi sangat aneh dan membuat orang terkejut. Pemberitaan tentang kemenangan Do-san dan teman-temannya di kompetisi Koda itu ternyata sudah menyebar. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengantri untuk bertemu dengan Do-san dan teman-temannya.
Saat berdiskusi dengan para investor, mereka menanyakan bagaimana Dosan CS atau Samsan Tech ini bisa menghasilkan uang dengan teknologi sebagus itu. Dosan dan teman-teman tampak kebingungan dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Para investor itu mulai ragu. Mereka pun menyimpulkan bahwa Samsan Tech ini tidak jelas dari mana hasil pendapatannya. Satu persatu calon investor itu pun pergi meninggalkan mereka dan menyisakan 3 orang yang mengaku sebagai investor dan ingin berdiskusi dengan Dosan CS sambil merekam data mereka. Dengan polosnya Dosan dan temannya itu memberitahukan seluruh data dan langkah-langkahnya tanpa curiga sedikit pun. Tiba-tiba Han Ji Pyong datang dan merebut handphone orang itu. Han Ji Pyong memberitahukan bahwa orang-orang itu adalah penipu dan tengah berusaha mencuri teknologi milik Samsan Tech. 당신들 바보야? 기술을 그대로 갖다 바치자는 겁니까? Han Ji Pyong kesal dengan Namdosan CS yang masih sangat polos dan tidak memiliki pengalaman sedikit pun. 순진한 겁니까? 멍청한 겁니까? 상대가 누군지 확인을 했어야죠. 죄송합니다. Melihat mereka yang kurang pengalaman itu, Han Ji Pyong pun akhirnya berniat untuk menjadi investor untuk Samsan Tech. Di saat yang sama pula, Dosan bercerita jika dia baru saja bertemu dengan Dalmi 달미 만났습니다. dan menceritakan bahwa dulu di surat yang dituliskan Han Ji Pyong, ia pernah menulis bahwa besok adalah hari ulang tahunnya. 혹시 편지에 소원 같은 것도 쓰셨어요? 내가 편지에 그렇게 썼나? Han Ji Pyong pun terlihat bingung karena ia sendiri lupa dengan permintaannya di surat yang pernah ia tulis itu. 기억 안 나는데. Di rumah, Dalmi sibuk berdandan dan maskeran. Ia juga menemui neneknya untuk meminjam selimut. Ia mengatakan membutuhkan selimut itu untuk menemani Dosan saat berulang tahun. Si nenek pun terkejut, lalu berpikir yang bukan-bukan. Dalmi akhirnya menunjukkan isi surat Dosan dulu kepada si nenek. Nenek pun meminta maaf karena sudah berprasangka buruk. Esok harinya, Dosan bersiap-siap untuk bertemu dengan Dalmi. Ia didandani oleh Han Ji Pyong dengan semua barang-barang miliknya, mulai dari baju, celana, sepatu, sampai jam tangan yang lebih mahal dari mobilnya. Dosan jadi penasaran dengan perilaku Han Ji Pyong yang seniat itu untuk berbohong. Han Ji Pyong menjelaskan bahwa ia merasa berhutang budi, dan tentunya itu tidak bisa ia bayar dengan uang. Han Ji Pyong pun mengajari Namdosan table manner hingga etika saat minum bir, sampai akhirnya Han Ji Pyong merasa kesal karena Dosan susah untuk diajari. Saking kesalnya, Han Ji Pyong bertanya kepada kedua teman Dosan, apakah benar Namdosan ini tidak pernah berpacaran sama sekali. Kedua teman Dosan itu mengiyakannya, dan mereka pun bercerita selama berkuliah di jurusan teknik, banyak wanita yang mendekati Namdosan. Tapi Namdosan malah mengusir halus mereka dengan pemikiran-pemikiran yang sangat teoritis. Wanita-wanita itu pun pada akhirnya mundur karena merasa ilfil dengan Namdosan. Kini tibalah saatnya Dosan dan Dalmi bertemu. Dosan sudah menunggu Dalmi di depan rumahnya menggunakan jas rapi dengan mobil mewahnya. Saat Dalmi akan keluar menemui Dosan, si nenek menitipkan kotak makanan pada Dalmi dan memintanya untuk memberikan makanan itu kepada Namdosan. Di luar, Dosan sangat grogi menunggu Dalmi keluar dari rumahnya. Dia bahkan memakai earphone yang sengaja dipakai untuk tetap terhubung dengan Han Ji Pyong. Dalmi langsung mengajak Dosan menuju rumah atau kantornya. Dosan terlihat bingung dengan ajakan Dalmi. Sampai akhirnya Dosan tahu bahwa ternyata permintaan yang ditulis di surat tersebut adalah bermain kartu Ghost Stop. 네가 그랬잖아. 고스톱 치는 게 소원이라고. 고스톱? Han Ji Pyong kelabakan dan segera mengubah apartemennya menjadi kantor Samsan Tech. Tak lupa ia juga mendandani kedua teman Dosan layaknya pekerja kantoran. Saat Dalmi tiba, ia pun terkejut melihat Han Ji Pyong ada di sana. 자주 옵니다. Saat hadiah dari si nenek dibuka, akhirnya Han Ji Pyong pun ingat akan permintaan ulang tahun yang dituliskannya dulu di surat untuk Dalmi.
Akhirnya mereka makan bersama dan bermain ghost stop di atas selimut yang dipinjam Dalmi dari si nenek. Permainan tampak seru sekali. Saat sedang bermain ghost stop, tampak Dosan mulai cemburu melihat Han Ji Pyong yang sedang menatap Dalmi. 소원이네. 그게 고스톱이 뭐 별거라고 소원식이나 된대? 뭐 별거일 수 있죠. 나한텐 당연한 게 남한텐 귀할 수도 있고. 그치? 그죠? 네? 공감 가세요. 나도 그랬거든. 정말요? 저기 달미야. 대답해줘. 내가 왜 좀... 뭐야... 넌... Saat Nam Dosan mengantar Dalmi pulang, ia mengatakan apa yang sebenarnya ia suka dari Nam Dosan. Pertama, karena Nam Dosan adalah cinta pertamanya. Kedua, surat-suratnya dulu mampu menghibur Dalmi yang tengah kesepian. Ketiga, karena ia sangat mengagumkan dan keren. Dosan menunduk sedih karena tahu bahwa semua alasan itu bukanlah untuknya. Dalmi pun kemudian menjawab alasan keempat kenapa ia menyukai Dosan, yaitu karena ia menyukai tangan Dosan yang besar dan keren. Dalam perjalanan pulang, Dosan menjadi sangat galau. Alasannya karena ia bukanlah orang yang menulis surat-surat untuk Dalmi di masa lalu. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Dosan, Dalmi, dan juga Inje mendapat pesan dari Sunbox bahwa mereka lolos seleksi tahap pertama dan berhak ikut pekan startup. Tentu berita ini sangat menggembirakan bagi mereka. Si nenek yang melihat Dalmi semakin larut dengan kebohongannya itu merasa khawatir. Ia pun akhirnya menelpon Han Ji Pyong dan mengatakan takut jika nanti Dalmi tahu kebenarannya. 나 떨어질까봐 그렇지. 다칠까봐. Mendengar kekhawatiran si nenek, Han Ji Pyong meyakinkan si nenek bahwa ia tidak akan membiarkan Sodalmi terluka. 달미 안 다쳐요, 할머니. 제가 다치게 안 해요. Sesampainya Dosan di apartemen Han Ji Pyong, Dosan berkata akan segera mengembalikan baju-baju milik Han Ji Pyong. Han Ji Pyong yang terlihat sedang bahagia itu berkata bahwa baju-baju yang dipinjamkan itu tidak usah dikembalikan karena baju-baju itu sengaja ia belikan untuk Nam Dosan. Tapi Nam Dosan menolak. Ia mengatakan ingin menjaga jarak dengan Han Ji Pyong dan meminta tips saja sebagai bentuk terima kasih. 왜 갑자기 선을 긋지? 선을 지키는 겁니다. 팁만 주세요. Han Ji Pyong mengatakan bahwa ia akan memberikan tip, namun itu akan diberikan dalam bentuk memberikan Dosan kesempatan untuk mencari CEO baru untuk perusahaan Samsung-Tech. 대표 그만둬요. 여러 사람 힘들게 하지 말고 당신 회사는 제대로 된 대표가 필요합니다. Mendengar itu, Dosan sangat kesal dan merasa diremehkan. Hari berikutnya, sebelum berangkat ke pekan startup, Dalmi mengunjungi gereja untuk beribadah dan berdoa supaya permintaannya dikabulkan. Dosan juga berpamitan dengan ayah dan ibunya. Ayahnya itu sangat dingin dan acuh tak acuh, namun ibunya mendukung Dosan sepenuhnya. Sementara itu, Won Inje kini sudah mulai mendapat dukungan dari ibunya. Ibunya membelikan kopi untuk Inje dan teman-temannya. Ketika acara pekan Sunbox akan dimulai, dua orang yang berada di tim Won Inje malah mengundurkan diri karena alasan tertentu. Inje pun memutuskan berusaha mendapatkan penggantinya di acara pekan Sunbox nanti. Ketika berada di ruangan, Inje terheran karena melihat salah satu pesertanya adalah Nam Dosan. Acara pekan startup pun dimulai dan dibuka oleh Yoon Sa-hak, yaitu CEO dari Sunbox. Di sana saingannya sangat banyak, kira-kira ada sekitar 400 orang, sedangkan yang dipilih di tahap selanjutnya hanya 40 orang saja. Nah, dari 40 orang ini akan dibentuk tim yang berjumlah 5 orang untuk satu timnya. Dan nantinya yang akan dipilih oleh investor hanya 5 tim saja. Jadi persaingan sangatlah ketat. Acara tersebut ditayangkan live di aplikasi Sunbox. Semua orang menonton, termasuk ibu Won Inje, nenek Dalmi, dan Han Ji Pyong.
Untuk menentukan ketua kelompok, Sandbox membuat tebakan dari 50 kata untuk mencari 5 tren di masing-masing kata yang akan muncul. Orang yang mampu menebak kata ini berpotensi untuk menjadi CEO. Dari kompetisi ini, Dalmi dan juga Inje ternyata berhasil menjadi pemimpin karena mereka berhasil menebak kata dengan benar. Berbeda dari Namdosan yang kalah dan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ketua kelompok. Ketika Dalmi dan Won Inje berada di atas panggung, Han Ji Pyong, nenek Dalmi dan ibunya terkejut melihat mereka ada di acara kompetisi yang sama. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan, mengapa mereka berdua bisa berada di acara yang sama? Sandbox kemudian memberikan kesempatan untuk para pemimpin kelompok untuk mencari anggotanya. Dalmi dan Won Inje pun menghampiri Namdosan untuk merekrutnya menjadi anggota tim. Nah, dari sini juga kebohongan Namdosan yang selama ini berpura-pura sudah menjadi seorang yang sukses pun terbongkar. Tapi syukurnya, Dalmi tidak kecewa akan hal itu. Ia pun malah meminta Namdosan untuk menjadikannya sebagai CEO di perusahaan Samsantech. 많이 실망했지. 아니, 삼산텍 CEO로 날 영입해 줄래? Namdosan bingung harus memilih siapa, Won Inje atau Dalmi. Pilihan Dosan pun akhirnya jatuh kepada So Dalmi, bukan kepada Won Inje. Alasan Dosan memilih Dalmi adalah karena ia ingin merekrut, bukan untuk direkrut. Jika Dosan berada di tim So Dalmi, ia akan merekrut So Dalmi untuk menjadi CEO. Sedangkan jika ia berada di tim Won Inje, ialah yang akan direkrut oleh Won Inje untuk menjadi pengembang bisnisnya. Saat sedang menunggu para peserta memilih partner, Yoon Sa-hak kaget membaca salah satu alasan pesertanya, kenapa ingin membuka perusahaan rintisan. Ternyata salah satu pesertanya itu ada yang menuliskan bahwa ia ingin bermain di atas pasir yang ayahnya buatkan saat kecil dulu. Tentu alasan ini mengingatkan Yoon Sa-hak kepada ayah Dalmi. Ia pun mengecek profil peserta itu melalui email yang tertera di data si peserta. Milik siapakah alasan itu? Temukan jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa.